Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Amelia dari kelas Indralaya dengan NIM 0607 1282 126027. Nah, di sini seperti video yang telah saya tampilkan di awal tadi, dapat kita lihat bahwa di sini saya akan membahas permasalahan perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Nah, dari hasil analisis yang telah saya lakukan, dapat saya sampaikan hasil analisis saya bahwa setiap orang pasti memiliki permasalahan mereka masing-masing. Nah, itu juga bisa terjadi di dalam hubungan pernikahan, di mana biasanya konflik yang terjadi di dalam pernikahan ini beragam dan melibatkan pasangan suami istri tersebut, anak, orang tua, mertua, tetangga, bahkan kerabat kita. Nah, keluarga sendiri seringkali didefinisikan sebagai hubungan yang memiliki ciri kekerabatan atau ikatan darah dan keabsahan hukum seperti ikatan pernikahan yang diatur sesuai dengan undang-undang negara dan agama. Nah, selanjutnya dari kasus perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan ini, seperti yang telah saya baca dan saya lihat di sosial media yang lain, banyak tersebar surat gugatan mereka. Dan ketika saya membaca surat gugatan tersebut, dapat saya simpulkan, menurut saya permasalahan mereka ini tuh disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Ria Ricis dan Teuku Ryan, yang dimana komunikasi dalam hubungan pernikahan ini merupakan atau sebagai sarana ekspresi untuk menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang pasangan kita rasakan, dan dengan komunikasi ini juga kita bisa membuat pasangan kita merasa dimengerti, dan kita juga bisa dimengerti oleh pasangan kita. Nah, selanjutnya dari komunikasi juga dapat melahirkan kepuasan bagi masing-masing individu dengan menciptakan komunikasi yang tinggi. Nah, seperti yang dikatakan Zain dan kawan-kawan pada 2014, bahwa kemampuan individu dalam menghadapi masalah-masalah pernikahan ini akan rendah apabila memiliki kualitas komunikasi yang bagus. Begitu pula sebaliknya, jika pada pasangan ini memiliki komunikasi yang buruk, maka kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah mereka pun pasti akan buruk, atau juga mereka bisa lebih memperkeruh permasalahan mereka. Nah, pentingnya komunikasi dalam hubungan pernikahan karena dengan berkomunikasi pasangan suami istri itu akan diberi kesempatan untuk saling bertukar pikiran, saling mengerti perasaan mereka, mendiskusikan berbagai macam permasalahan dan menemukan jalan keluarnya masing-masing. Nah, pada kasus Ria Ricis dan Teuku Ryan ini tidak hanya masalah komunikasi, tapi ada juga faktor dari lain yang menyebabkan permasalahan mereka ini menjadi tambah kompleks. Seperti yang saya baca di surat gugatan Ricis juga pada Ramadan di 2022, bahwa Ria Ricis ini menyiapkan es pada saat berbuka untuk Rian, dan kebetulan di situ ada ibunya Rian, dan ibunya Rian ini berbicara kepada Ricis, kok Rian dikasih minum es padahal biasanya tidak. Nah, di sini Ricis ini dalam keadaan sedang mengandung, dan dimana perasaannya itu sangat sensitif. Dan ketika Rian mau bekerja juga pada bulan puasa itu, ibunya dan Ricis ini mengantarkan Rian sampai ke depan rumah, dan ibunya Rian ini bilang ke Rian bahwa mendingan kalau bulan Ramadan itu diam di rumah. Nah, Ricis merasa perasaannya itu tersakiti karena seolah-olah dia ini menyuruh Rian untuk bekerja. Nah, pada saat malam hari, Ricis ini mencoba mendiskusikan perkataan dari ibunya Rian ini, tapi Rian ini malah membela ibunya ketimbang harus menenangkan perasaan dari Ricis. Nah, di sini Rian juga dari surat gugatan yang telah saya baca bahwa Rian ini kurang bisa memposisikan antara
dia sebagai anak dan dia sebagai suami. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa Rian ini lebih membela ibunya bahkan saudaranya ketimbang membela Ricis. Nah, selanjutnya Rian juga pernah mendiamkan Ricis ini selama sebulan karena alasan tidak memiliki pemasukan. Dan di sini Ricis dengan inisiatifnya mentransfer uang kepada Rian sebagai dengan alasan bahwa ini adalah gaji dari Rian tersebut. Dan yang selanjutnya Rian juga dari surat gugatan yang saya baca tidak memberikan nafkah batin kepada Ricis setelah kelahiran anak mereka. Dan hubungan mereka ini juga tidak berjalan selayaknya suami istri mulai dari Ricis memasuki usia kehamilan trimester kedua. Dan selanjutnya juga karena hubungan mereka yang tidak berjalan selayaknya pasangan suami istri, Ricis ini mengajak Rian untuk pergi ke dokter untuk berobat, bahkan sampai mau meruqyah. Nah, untuk menimbulkan hasrat lagi untuk Rian ini supaya tertarik kepada dia. Dimana Rian ini juga mengomentari bentuk tubuh Ricis yang terlalu kurus, dan itu membuat Ricis merasa bahwa dia merasa kurang terhadap dirinya. Sebagai terapis dalam konseling keluarga, mungkin kita dapat menggunakan teknik atau pendekatan dari konseling keluarga itu sendiri seperti genogram. Nah, dimana dengan genogram ini dapat membantu membangun untuk memetakan riwayat keluarga Ricis dan Teuku Rian ini, termasuk pernikahan, perceraian, kelahiran, kematian, dan kesehatan mental dan pola hubungan yang terjadi di keluarga mereka. Nah, yang kedua adalah mengidentifikasi pola berulang di keluarga mereka ketika menghadapi permasalahan itu bagaimana. Yang ketiga adalah memahami bagaimana pola keluarga dalam mempengaruhi komunikasi mereka sebagai pasangan. Nah, yang selanjutnya dapat menggunakan komunikasi dan negosiasi, di mana di sini Teuku Rian dan Ricis ini dapat meningkatkan komunikasi mereka dengan cara yang lebih efektif lagi. Karena di sini masalah komunikasi itu yang saya lihat menjadi faktor yang sangat besar. Mungkin di sini Ricis dan Rian bisa lebih berkomunikasi dengan baik lagi sehingga mereka bisa menerima dan memberi masukan terhadap apa yang pasangan mereka rasakan. Nah, selanjutnya adalah melatih dengan teknik negosiasi untuk menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan bersama. Nah, yang ketiga adalah mendorong mereka untuk saling mendengarkan satu sama lain dengan penuh perhatian dan empati. Selanjutnya ada bisa juga kita memberikan terapi perilaku kognitif atau CBT kepada mereka. Di mana di sini terapis bisa membantu Ricis dan Teuku Rian ini untuk mengidentifikasi pola pikir dan perilaku negatif yang berkontribusi pada masalah mereka. Yang kedua adalah mempelajari strategi untuk mengubah pola pikir perilaku tersebut ke arah yang lebih positif lagi. Dan yang ketiga dapat meningkatkan keterampilan coping mereka dengan menghadapi stres dan konflik. Nah, selanjutnya pada permasalahan mereka ini juga dapat menggunakan teknik Bohemian family therapy, di mana teknik ini merupakan pendekatan yang berfokus pada hubungan keluarga dan bagaimana pola komunikasi dan interaksi antar anggota keluarga dapat mempengaruhi dinamika keluarga secara keseluruhan. Nah, dengan Bohemian family therapy ini berfokus pada pola interaksi dan transmisi antar generasi dalam keluarga tersebut. Dengan teknik Bohemian family therapy ini, Ricis dan Rian dapat melakukan hal-hal dengan memahami pola-pola seperti
bagaimana cara mereka meningkatkan pemahaman dan komunikasi, seperti mungkin mereka lebih bisa belajar komunikasi yang lebih baik lagi dan mendengarkan dengan penuh empati. Dengan begitu pasangan akan saling mengerti satu sama lain dan merasa mereka itu didengar. Nah, selanjutnya dengan mengatasi masalah emosional dengan menemukan dan menyelesaikan masalah emosional yang mereka rasakan. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan batasan yang sehat. Di sini untuk mencegah triangulasi yang terjadi di antara mereka, dapat membuat atau dapat menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan mereka, seperti bagaimana suami bersikap kepada istri dan bagaimana kita bersikap kepada orang tua kita atau kerabat, saudara, bahkan tetangga. Nah, yang selanjutnya dengan meningkatkan diferensiasi diri, seperti menjadi lebih mandiri lagi secara emosional dan mampu membuat keputusan berdasarkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari kesimpulan yang telah saya lakukan, yaitu bahwa komunikasi dalam hubungan pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting, dimana dengan komunikasi yang baik kita akan lebih memahami pasangan kita. Kita juga bisa mengerti apa yang mereka rasakan, kita juga bisa dimengerti mereka. Nah, di sini dalam konseling keluarga juga terdapat banyak teknik yang bisa kita gunakan, tetapi pada permasalahan Ria Ricis dan Teuku Ryan ini ada beberapa teknik dan pendekatan yang saya gunakan, yang dimana di sini saya menggunakan genogram keluarga, komunikasi dan negosiasi, dan memberikan atau juga bisa melakukan terapi perilaku kognitif atau CBT. Dan di sini juga saya memilih teknik Boynian Family Therapy, yang dimana pendekatan ini merupakan pendekatan yang berfokus pada hubungan dalam keluarga dan bagaimana pola komunikasi dapat mempengaruhi hubungan mereka. Nah, penting juga diingat bahwa penyelesaian konflik antara keduanya ini, antara Ria Ricis dan Ryan ini juga memerlukan kekonsistenan dan kerjasama antara mereka dan terapis agar permasalahan mereka ini terselesaikan dengan baik. Yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa permasalahan mereka ini berada. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil dari kesimpulan analisis saya tadi, yang dimana dapat kita ketahui bahwa komunikasi antar pasangan ini sangat penting dalam hubungan pernikahan, dimana dengan komunikasi yang baik kita bisa lebih mengerti pasangan kita merasakan apa, mereka ingin diperhatikan bagaimana. Dan jika komunikasi yang kita miliki ini bagus, maka manajemen konflik yang dapat kita tangani juga itu akan semakin bagus dan juga bisa memperkecil kemungkinan untuk terjadinya perpisahan. Nah, dalam konseling keluarga juga terdapat banyak sekali teknik dan pendekatan yang bisa kita gunakan. Nah, tapi pada permasalahan Ria Ricis dan Teuku Ryan ini, saya memilih beberapa teknik dan pendekatan seperti genogram keluarga. Selanjutnya ada dengan memberikan terapi perilaku kognitif. Nah, dan selanjutnya juga menggunakan komunikasi dan negosiasi. Nah, saya juga di sini menggunakan pendekatan atau teknik Boynian Family Therapy, yang dimana pendekatan ini berfokus pada hubungan keluarga dan bagaimana pola komunikasi yang terjalin antar keluarga tersebut dapat mempengaruhi dinamika keluarga secara keseluruhan. Nah, penting juga diingat bahwa konseling keluarga ini adalah proses yang membutuhkan waktu dan komitmen dari kedua belah pihak. Nah, dimana jika ingin permasalahan ini terselesaikan dengan baik, Ria Ricis dan Ryan ini juga harus memiliki komitmen bahwa mereka mau menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik. Kata yang telah saya sebutkan tadi, mungkin terapis konseling keluarga juga bisa menggunakan teknik lain sesuai dengan kebutuhan permasalahan mereka. Dan baiklah, sekian penyampaian hasil analisis yang telah saya lakukan.
Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.